Halo teman-teman, ternyata bukan hoax ya. Kemarin katanya Sri Mulyani mau mundur, kemudian semua menteri membantah, kemudian dia tiba-tiba muncul dan dia juga tidak membantah ya bahwa dia minta mundur. Dan ternyata bukan hoax ya. Kita baru dengar kemarin dari video YouTube-nya si Tempo.co ya, bahwa ternyata beneran Sri Mulyani ini isunya benar-benar minta mundur. Tetapi sangat disayangkan ya, berdasarkan informasi yang kita terima, dia minta mundur tapi ngomong-ngomong doang gitu loh. Ngomong-ngomong aja, cuman ngomong-ngomong aja, tidak pakai surat resmi, teman-teman ya. Ini namanya mundur abal-abal. Ini namanya resign abal-abal, bohong-bohongan ya, main-main ini namanya ya. Mana ada teman-teman, pernah nggak lu terima orang resign tapi nggak pakai surat, kemudian batal, nggak jadi gitu ya. Itu namanya main-main ya, main-main ini menteri ya. Bagaimana bisa teman-teman seorang menteri berpengalaman puluhan tahun di Bank Dunia dan dimanapun tidak pakai surat resmi ketika mau resign? Itu namanya testing the water, teman-teman ya. Itu namanya main-main. Lagi mau main-main sama Prabowo ini orang ya. Coba teman-teman, gua kasih share ke teman-teman ya. Ini adalah dari Tempo informasi seperti ini. Apakah ini benar, teman-teman? Silakan di cross check sendiri ya. Kita dengarkan ini sepintas informasi dari Tempo yang judulnya cerita di balik rencana mundurnya Sri Mulyani, jelasin dong. Di sela-sela rapat itu ada yang menarik ya bahwa tadi ada permohonan gitu ya dari Sri Mulyani atau pengajuan Sri Mulyani untuk mundur dari kabinet gitu ya gue ya di Betul. sela-sela rapat kabinet itu. Betul, tapi ini ceritanya panjang nih Mang ya soal ini. Dan kalau kita tahu juga soal isu Sri Mulyani mundur ini sebenarnya bukan yang pertama kali nih, ya nggak Mbak Red? Gimana Mbak? Iya, betul. Jadi dalam satu hari tadi aja dia udah 2 kali mundur ya. Drama mundur Ya. Sri Mulyani gitu ya. Nanti diceritain Pengajuan tuh yang pengunduran pertamanya dirinya. kapan. Nah, Ini yang kedua kan yang di Ya, di sidang sidang kabinet kabinet. itu. betul. Tapi sebelumnya isu Sri Mulyani mundur itu kan sudah beberapa kali ya timbul tenggelam gitu. Kalau kita ingat di awal tahun itu udah muncul juga isu Hmm. Sri Mulyani mau mundur gitu. Waktu itu kan kalau lo inget tuh pas lagi pembahasan efisiensi. Yang dia nggak diajak ya. Efisiensi anggaran. Hmm. Muncul instruksi presiden bahwa pemerintah akan menghemat, akan mengefisiensi sekitar 800. Oke, bagaimana teman-teman? Menurut lu gimana? Coba deh, teman-teman komentar, menurut lu gimana? Ternyata, kalau nggak salah ya yang gue tangkap ya, di hari yang sama teman-teman, di hari yang sama dia mengajukan mundur 2 kali. Dan dua-duanya tidak resmi teman-temannya, dua-duanya hanya omon-omon doang, hanya testing the water, hanya main-main aja, bercanda aja gitu loh. Seorang menteri bisa begitu ya, nggak tahu malu nih orang ya. Coba teman-teman, lu komentar deh teman-teman ya. Gua ini pernah kerja di perusahaan, gua pernah kerja dan gua pernah resign, ya. Sepanjang karir gua bekerja, teman-teman ya, tidak pernah gua minta resign, tidak pakai surat, itu tidak pernah. Kalau gua minta resign, gua selalu pakai surat. Teman-teman ya, pakai surat gua bikin, gua konsep, gua ketik, gua tanda tangan, gua kirim kepada bos gua ngomong baik-baik gua mau resign. Sepanjang karir gua, kalau gua resign, gue selalu pakai surat resmi. Yang kedua, sepanjang karir hidup gue bekerja di sebuah perusahaan, gua minta resign, tidak pernah gue batal, teman-temannya. Tidak pernah gue membatalkan keinginan gua untuk resign. Sekali gue bilang mau resign, di hari itu juga gue bikin keputusan resign, mau dikasih waktu 1 minggu, 1 bulan, dan sebagainya. Gue tidak pernah mundur dari keputusan gue. Dalam hidup gua seperti itu, teman-teman. Tetapi si oknum menteri ini yang namanya Sri Mulyani agak-agak gampang ini orang, agak-agak bingung dia ya. Mau resign tetapi ngomong doang, tidak pakai surat resmi. Kemudian terjadi bla bla bla, kita tidak tahu lah ya di balik layar apa yang terjadi, nggak jadi resign. Kemudian di hari yang sama nih kalau nggak salah ya, minta resign lagi, minta mundur lagi, tidak pakai surat resmi. Testing the water, testing aja gitu loh. Gimana sih reaksi pasar? Gimana sih reaksi market? Meledak nggak lu? Hancur nggak negara ini kalau gue minta resign? Ternyata orang-orang pada kelimpungan, orang-orang pada minta jangan resign dong, jangan resign gitu ya. Memang sebangsat itu ya cara kerjanya si oknum-oknum ini ya. Jadi ini Sri Mulyani ini seperti orang bingung gitu loh. Mau mundur tapi nggak jadi. Mau mundur tapi nggak berani.
Jadi nggak pede gitu loh, nggak yakin gitu teman-teman ya. Gimana teman-teman? Gimana kalau Anda? Gimana kalau Anda ya kalau lu punya usaha atau lu punya pegawai, punya anak buah gitu ya, bilang, Pak, gue mau mundur dong. Tapi ngomong doang, nggak pakai surat gitu kan. Kemudian lu kasih dia ceramah sedikit gitu ya. Tiba-tiba dia berubah pikiran, nggak jadi resign. Bangke, bisa begitu ya? Bisa begitu ya? Itu namanya main-main. Itu anak kecil itu begitu caranya. Ini tuh lembaga pemerintah. Ini seorang menteri, seorang yang berpengalaman puluhan tahun. Bisa begitu cara mainnya. Pertanyaan gua adalah, kalau seorang menteri yang berpengalaman puluhan tahun bisa gamang, bisa bingung, bisa nggak percaya diri, membuat keputusan dia tarik lagi, bikin keputusan dia tarik lagi. Pertanyaan gua, gimana dengan peraturan Menteri Keuangan yang dia terbitkan, teman-teman, yang sudah mengikat kita semua, yang mencekik leher kita semua? Apakah dia bingung juga bikin aturan seperti itu? Gimana kalau peraturan itu setelah dia bikin, sudah kita ikat kita semua udah kena SKP bermiliar-miliar, sudah kena tagihan pajak bermiliar-miliar, rekening udah diblokir, kemudian bisa viral. Setelah viral, dia batalin gitu? Memang brengsek juga cara mainnya kalau begini ya. Ataukah ini hanya sebagai bargaining position ya, hanya bargaining aja gitu ya, hanya meningkatkan posisi tawar gitu ya, supaya apa? Supaya dia bisa bisa lebih menguasai lagi negara ini gitu ya, sampai presiden pun tunduk sama dia loh, sampai presiden pun bisa minta tolong dong jangan resign dong, kalau lu resign bla 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 gitu ya. Bahkan seorang Prabowo pun, seorang presiden pun diduga ya, bisa tunduk sama seorang menteri gitu ya. Sepowerful itu si Menteri Keuangan ini, teman-teman ya. Coba deh teman-teman komentar deh, bagaimana pendapat lu? Seorang menteri, seorang pejabat tinggi gitu ya, minta mundur, tidak pakai surat, kemudian batal, kemudian minta mundur lagi, nggak pakai surat, kemudian batal lagi. Bagaimana pendapat lu? Kalau gue sih punya pegawai seperti ini ya, gue tempeleng teman-teman ya, tapi bukan pakai tangan, gue tempeleng pakai omongan. Lu kalau di sana aja udah, pakai surat resmi, nggak usah ngomong-ngomong doang, jangan omong-omong gitu ya. Lu main-main sama gue gitu ya, jangan gitu dong. Kalau mau di sana aja, pakai surat gitu loh. Aduh. Oke teman-teman, ini gue kasih komentar teman-teman ya. Ini adalah komentar video yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya gue bikin video, Sri Mulyani ini diminta mundur. Kapan orang ini mau sadar dan punya rasa malu gitu ya? Oh, dia sudah buta dan tuli ya. Nah, kita ada komentar, gue bacain buat teman-teman semua ya, supaya teman-teman bisa lihat komentarnya. Dari Bapak Rudi. Assalamualaikum, terima kasih atas informasi dan afirmasi kebaikannya The Best Podcast YouTube. Semoga bermanfaat buat rakyat negara Republik Indonesia ini. Amin ya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Setuju 100.000% katanya ya Pak Agus ini ya. Setuju dia mundur mungkin maksudnya ya. Bapak Sony, mungkin takut kasus Senturi dan lain-lain muncul lagi ya. KPK, Jaksa, Polisi, PPATK akan berlomba-lomba menangkap Ibu Sri Mulyani ya. Apalagi Undang-Undang Perampasan Aset sudah di ACC ya. Jadi gue menduga si Mulya ini juga ketar-ketir juga ya. Kalau sampai dia mundur, kemudian dicokok sama KPK atau sama Kejaksaan Agung, dia akan jadi bulan-bulanan di penjara ya. Akan dihukum, di penjara, bahkan diambil kekayaan dia. Karena apa? Karena perbuatan dia sendiri ya. Karena karma dia sendiri yang sedang menghantui dia saat ini ya. Tetapi menurut gua mundur jauh lebih baik ya. Dia sudah saatnya mundur ya karena sudah terlalu lama dan kondisi sedang tidak baik-baik saja, kondisi sedang tidak berpihak kepada Sri Mulyani ini. Kalau gue jadi dia, gue akan mundur dan cabut dari dunia persilatan ini ya. Tetapi mungkin hanya KPK dan Kejaksaan Agung yang bisa membuat dia mundur. Maksudnya suruh masuk penjara. Mungkin ya. Bapak Reza Asia. Mantap, Sri Mulyani hanya agen atau SPG lembaga kredit asing yang dilindungi oleh LSM asing atau oknum pengamat ekonomi yang kerjaannya sebetulnya hanyalah buzzer ya. Mereka lah yang melempar isu Sri Mulyani terbaik. Indonesia hancur jika Sri Mulyani mundur. Pasar menyukai Sri Mulyani katanya. Terbukti teman-teman ya, terbukti ya. Begitu isu Sri Mulyani mau mundur, pasar langsung jatuh. Ketika Sri Mulyani muncul lagi, pasarnya langsung naik. Itu bukti ya bahwa pasar masih menganggap Sri Mulyani orang
yang bisa dipercaya. Ya itu fakta teman-teman ya. Ibu Hairun Min Syahrin. Setuju, Sri Mulyani cuma bisa ngutang dan majakin rakyat bayar hutang yang mana hutang itu hanya untuk memenuhi kehidupan mewah para pejabat, bukan kemakmuran rakyat. Oke. Bapak Capeter. Setuju, Menkeu melakukan kejahatan besar terhadap rakyat banyak. Oke. Nggak mau mundur karena gaji dan tunjangannya besar. Bodoh amat, mau dikatain apa, nggak mikir malu. Ya, begitulah. Bapak Heru, apa yang dibilang oleh Bapak Ahok kali ya, adalah benar kalau Menkeu cuma seorang kasir yang tugasnya mengumpulkan uang dengan segala cara. Waduh, nasib ya. Setuju, tapi kemungkinan nggak dicopot karena harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dia buat. Nah, ini yang kita takutkan ya, yang kita khawatirkan dan gua duga ya, dia juga ketar-ketirnya kalau sampai dia mundur, dia tidak punya kekuasaan, bisa ditangkap dan masuk penjara ya. Kalau masuk penjara nggak tanggung-tanggung, bisa 10 tahun, 20 tahun ya. Karena korupsi, koruptor ya. Tapi itu di negeri Konoha, teman-teman. Di Indonesia mah, Sri Mulyani nggak korupsi ya. Bapak Baron Amal, bekerja keraslah sampai Anda mampu bayar pajaknya, sebab di balik gaji kecilmu ada hak para pejabat. Hadis riwayat Sri Mulyono. Persenannya gue deh bro. Oh gitu ya, oke. Benarkah konteks harga 1,3 T? Ya kita tunggu KPK ya. Kita tunggu KPK, tunggu Kejaksaan Agung. Apakah benar konteks itu 1,3 T? Bro, kayaknya kalau cuma lu yang beritain kurang greget. Lu harus segera buat aliansi sama YouTuber lain dan TikTok. Kita sudah berusaha, Pak, tetapi isu pajak ini tidak keren. Lagi pula isu pajak ini ditutupi oleh semua media nasional. Mereka nggak berani karena kalau macam-macam diperiksa pajak Anda. Hati-hati ya. Tapi itu di negeri Konoha, teman-teman. Setuju 1 juta% ya, karena kebijakannya hanya hutang dan menekankan pada perolehan dari pajak. Sementara pelayanan publik dari pemerintah masih banyak yang buruk dan banyak pemerasan. Wah, ya pemerasan terjadi di mana-mana teman-teman ya. Saya setuju Sri Mulyani mundur atau dicopot ya, tetapi dia ketakutan karena diancam. Jika mundur, maka keluarganya akan menerima konsekuensi yang mengerikan. Itu masalahnya. Oke, masuk akal. Sama seperti jika seseorang sudah masuk ke lingkungan dagang narkoba ya. Masih ingat Freddy Budiman? Ya, seperti itu akibatnya jika keluar dari lingkungan Kementerian Keuangan. Kalau gue sih berpikir semakin dalam dia di sini akan semakin dekat dengan penjara. Justru gue berpikir sebaiknya dia keluar saja, menikmati hidup dan berharap mudah-mudahan nggak ditangkap KPK ya atau Kejaksaan Agung ya. Kita nggak tahu dah. Setuju kata Pak Freeman. Sangat setuju Sri Mulyani mundur atau dipecat katanya Pak Muldijanto. Gara-gara Sri Mul, banyak perusahaan bangkrut, UMKM dan rakyat makin nyungsep karena kenaikan pajak. Menteri yang sudah terlalu lama menguasai keuangan negara. Menteri mundur, anak buahnya diganti dengan pegawai baru. Sepakat ya. Mundurlah, lebih rileks ya daripada dihujat terus katanya. Perampok rakyat, pemeras bangsa, tukang ngutang yang membebani rakyat mana punya malu katanya. Oke. Sangat setuju. Oke. Kita mulai rekomendasi pengganti jangan sampai diganti dengan yang lebih ganas. Ya, tergantung Prabowo lah ya. Ini orang yang membuat orang WNI menjadi tidak patriotis sama bangsanya. Justru membuat orang antipati sama pajak. Sadarlah katanya. Oke. Sejak zaman kasus Senturi masih dipakai sampai sekarang itu sudah bukti sengaja meruntuhkan Konoha. Rumah pribadi sudah hampir hancur pun di masa tapi masih sayang jabatan. Berarti orangnya nggak punya logika yang sehat dan empati dan tidak punya malu sama sekali ya. Tapi itu hanya kritik warga masyarakat ya. Selesaikan dulu hutang yang menumpuk setelah itu mundur. Ya mana bisa hutang diselesaikan sama Sri Mulyani. Bapak Capaiter Adiputra, Menkeu konyol ini ogah mundur karena diperintah oleh Mulyono. Harus memeras rakyat setor pajak ke kas negara guna bayar hutang negara yang besar, katanya. Oke. Kalau kata Ahok, kalau cuma pungut-pungut pajak sama naikin pajak, neneknya gue juga bisa, katanya. Menteri itu prioritasnya mensejahterakan rakyat. THR aja disikat juga sama pajak. Ya, setuju. Cek ijazahnya, mungkin nilai 6,5 kayak Sahroni. Oh iya ya, kita belum tahu ya ijazahnya Sri Mulyani ya. Akuntansi ya tidak sesuai PSAK. Perusahaan dagang harus laba kotor 30%. Ini betul ya, ini memang bangsat itu metode metode per 17 itu ya, metode norma ya.
Biaya entertain untuk lobby pemerintah untuk omset. Nggak boleh masuk biaya perusahaan. Ya, harusnya boleh. Pungutan di jalan oleh PJR tidak bisa masuk biaya. Harusnya bisa kok. Biaya ke pengusaha setempat, misal kontainer bayar 500.000. Sekali lewat tidak bisa masuk biaya karena tidak ada bukti resmi. Layak disuruh dagang di pasar. Oke. Menurut saya, Bu Sri itu sudah lama sebagai Menkeu ya. Dia jatuh bisa dari diri sendiri karena kebijakan yang kurang menguntungkan rakyat dan juga dia bisa jatuh karena atasannya yang terlalu banyak menekan agar program atasannya bisa jalan. Apalagi lembaga baru bermunculan sehingga perlu dana banyak untuk membiayai programnya. Makanya akan hutang lagi karena APBN-nya defisit. Ya, sulit juga jadi Sri Mulyani ya. Kalau bisa dipecat katanya, oke. Woi Sri Mulyani, kenapa kalau WP nambah harta so pasti dapat SP2DK? Tapi kalau anggota DPR kenapa nggak berani? Takut ya harta barangmu diobok-obok mereka? Waduh, sakit banget ini. Iya nggak punya malu beneran dah. Kalau cuma pinter ngutang tapi tidak mensejahterakan ekonomi rakyat Indonesia, banyak banget di Indonesia. Tetangga saya juga pinter ngutang sampai dikejar-kejar bank keliling dan istrinya kabur cari kerja di Jakarta. Cari ekonom pinter lain yang kerjanya memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia ya. Kemakmuran rakyat Indonesia. Contohlah ganti saja kayak Sri Mulyani, kayaknya Sri Mul ini antek IMF yang ditanam untuk menjerat dan mencekik Indonesia lewat hutang ke IMF atau Bank Dunia. Oke. Sandra katanya, oke. Nggak mungkin sih mulai mundur. Dia itu antek asing yang disusupi ke Konoha untuk memastikan negara ini tetap terjerat hutang yang berujung pada perbudakan. Si Sri ini sales ngutang dari asing. Kalau Sri ini turun, itu harus atas persetujuan asing. Oh gitu. Dan mereka pastikan penggantinya pasti sales hutang juga. Konoha udah sejak lama dikuasai asing kebijakannya dan didesain untuk jadi budak mereka. Waduh, hanya tahun ini 2025 keadaan sudah sangat parah dan dampaknya udah sangat terasa di masyarakat ya. Sehingga rakyat baru sadar mereka selama ini sudah diperbudak. Keadaan ini udah dimulai sejak reformasi teman-teman dan diperparah di rezimnya Mulyono sehingga meledak lebih awal. Bukan hanya di ekonomi aja, tapi hampir segala bidang udah mulai. Semuanya akan diperbudak juga dari kesehatan, tanah, air, vaksin, bibit, dan semua sektor. Gila nih orangnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Satu hal yang pasti, perbudakan modern di mana semuanya akan dikekang oleh mereka. Target mereka 2030 sudah tercapai di Konoha ini ya. Istilahnya Konoha dijadikan praktek percobaan mereka. Miris katanya. Waduh, tajam banget. Ibu Sri udah ngajuin mundur 2 kali, tapi ditolak Prabowo baru-baru ini. Tonton YouTube-nya Tempo ya. Ini ya. Sri Mulyani pengennya mundur, tapi market bakal crash oligarki dan Konglo nggak suka itu. Oh gitu ya. Emang cuma dia aja yang bisa ngurus keuangan negara. Tiap hari cuma kejar pajak rakyat kecil, tapi menutupi pajak yang besar-besar atau ilegal. Oke. Sri antek asing katanya. Oke. Oke teman-teman yang sudah habis komentarnya. Eh, Bagaimana pendapat Anda teman-teman ya? Silakan berkomentar. Di negara demokrasi kita bebas mengutarakan pendapat kita ya dan kritik kepada pejabat publik ya. Kalau menurut gue sih memang orang ini udah nggak ada obatnya ya. Satu-satunya bisa bikin dia betul-betul mundur adalah KPK atau Kejaksaan Agung atau polisi. Tapi kalau polisi emang nggak lah ya. Ya gitu teman-teman ya. Gue sih udah hopeless sama orang ini ya, teman-teman ya. Bagaimana bisa seorang pejabat mau mundur tapi nggak pakai surat, ngomong-ngomong doang, kemudian bisa bisa batal begitu aja ya. Gue aja sepanjang hidup gue nggak pernah loh, gue minta resign nggak pakai surat, dan gue tidak pernah minta resign kemudian gue batalkan keinginan gue tuh tidak pernah teman-teman ya. Gue gue orang yang konsisten ya. Oke teman-teman, silakan berkomentar. Sampai jumpa, semoga terbantu.